Kasih-Mu termegah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiada satupun yang dapat pisahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bertatalah dalam pujian kami Tuhan, ini ungkapan cinta kami kepada Engkau. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrendered where your grace covered my shame and so my needs. You gave me hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. Thank you, Lord. Yes, I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. Now I'm alive only through Christ who first loved me. Jesus, I love you. Amen. Yes, I love you because you first loved me. And I love you. Jesus, I love you, oh Lord. Yes, I love you because you first loved me. Oh, because you first loved me. Oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate our heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord.
love you. Yes, we love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, we love you. Oh, hallelujah. Yes, I love you because you first love. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I say nothing, oh nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Shalom umat Mesianik. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendisiplin pikiran kita dan kita bisa mengalahkan intimidasi daripada si iblis. Saya membaca kitab 2 Korintus pasal 10 ayat yang pertama. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku mengingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Nah, Rasul Paulus mendapatkan fitnahan, bahkan intimidasi. Tetapi Rasul Paulus menjadi orang yang menang. Karena apa? Dia tidak memikirkan itu semua. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba memfitnah, mengintimidasi Rasul Paulus supaya dia tidak maksimal di dalam pelayanan. Mari kita selidiki yang pertama bahwa Rasul Paulus bukan saja diintimidasi, tapi dia difitnah. Dia difitnah sebagai orang yang cuma jago kandang. Kalimat-kalimat ayat selanjutnya dia berkata bahwa tidak mau menakut-nakuti jemaat. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa kamu hanya berani kalau lewat tulisan, tapi kalau berhadapan muka, kamu menjadi rasul yang paling penakut. Itulah intimidasi yang dikerjakan oleh orang-orang yang membenci pekerjaan Tuhan lewat hidup Rasul Paulus. Tapi kita mau belajar yang kedua, apa yang diintimidasi. Bahkan Rasul Paulus difitnah dan diintimidasi bahwa Rasul Paulus memiliki kehidupan yang duniawi, ya, bahwa kamu hidup secara duniawi, dituduh, ya, diintimidasi, difitnah. Tetapi Rasul Paulus memberikan jawaban di dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3-8. Dia berkata, tidak berjuang secara duniawi, bukan senjata duniawi yang dikerjakan. Inilah alasan Rasul Paulus diintimidasi, tapi tidak mau kalah. Kenapa? Karena dia menanam pikiran Kristus di dalam pikirannya. Bahkan Rasul Paulus diintimidasi dan difitnah dalam 3 hal. Yang ketiga adalah tidak memiliki otoritas. Kamu bukan yang menginjili, bukan yang menciptakan, bukan yang merintis jemaat Korintus. Kamu tidak punya otoritas untuk jemaat ini. Inilah mengapa intimidasi itu begitu kuat dilakukan oleh orang-orang yang membenci pekerjaan Tuhan lewat Rasul Paulus. Dia dibenci, dia difitnah karena
Rasul Paulus hanya jago kandang, berani kalau lewat surat, tatap muka penakut. Yang kedua, Rasul Paulus diintimidasi bahwa memiliki kehidupan rohani, kehidupan yang tidak rohani sama sekali, kehidupan rohaninya jauh. Dia memiliki kehidupan dan gaya hidup yang duniawi. Bahkan yang ketiga, Rasul Paulus difitnah. Dia tidak punya otoritas sebagai perintis, sebagai orang yang melayani jemaat dari mula-mula. Bukan, dia hanya orang yang numpang melayani. Itulah fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci pekerjaan Tuhan lewat Rasul Paulus. Maka 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dikatakan begini. Di dalam kitab terjemahan NIV, kami menghancurkan argumen-argumen dan setiap kepura-puraan yang bertentangan dengan pengetahuan akan Allah. Dan kami menawan setiap pemikiran agar taat kepada Kristus. Intinya Bapak Ibu, intimidasi, fitnah, kita harus lawan dengan menaklukkan pikiran-pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ada kata mematahkan, merubuhkan, menawan, dan menaklukkan. Menaklukkannya kemana? Menaklukkannya kepada Kristus, bukan kepada ego kita, kemampuan kita. Itulah cara kita menang dalam fitnah. Fitnah, intimidasi dapat dikalahkan ketika pikiran kita ditaklukkan di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita mendisiplin pikiran? Yang pertama Bapak Ibu, umat Mesianik, disiplin harus disengaja, intensional, atau lewat niat. Mari kita mulai mendisiplin pikiran kita karena disengaja. Disengaja lewat membaca, merenungkan firman Tuhan, disengaja memikirkan pikiran yang benar, manis, sedap didengar, patut dipuji, memikirkan hal-hal yang di atas bukan di bawah. Yang kedua, disiplin harus dengan konsisten, ajak, persisten, dan gigih. Kita harus gigih, harus konsisten. Yang ketiga, disiplin harus dimulai dengan latihan-latihan sederhana. Saya percaya intimidasi apapun, fitnah apapun bisa kita menangkan ketika kita menaklukkan pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you.